Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko. Kali ini akan mempresentasikan terkait dengan materi dalam buku akuntansi pengantar 1 yang diterbitkan oleh Perbisa Lemba. Yang akan saya bahas adalah tentang siklus akuntansi, fokusnya pada pencatatan transaksi atau pembuatan ayat jurnal atas transaksi yang terjadi. Oke. Kita mulai ya. Nah, apa sih siklus akuntansi? Siklus akuntansi itu adalah aktivitas berulang yang dilakukan dalam menyusun laporan keuangan. Siklus akuntansi itu dimulai dari pertama, menganalisis transaksi yang terjadi, kemudian mencatat transaksi dalam jurnal, setelah selesai kemudian dipindahkan ke buku besar atau posting ke general ledger. Setelah semua selesai dilakukan pemindahan ke buku besar, maka menyusun neraca saldo. Nah, kemudian perusahaan juga melakukan penyesuaian dengan membuat ayat jurnal penyesuaian. Nah, setelah membuat jurnal ayat penyesuaian ini, perusahaan bisa menyusun neraca lajur atau worksheet, tapi ini sifatnya optional. Boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan. Setelah itu menyusun laporan keuangan, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. Setelah selesai, kemudian membuat jurnal ayat penutup atau closing entries dan membuat neraca saldo setelah penutupan. Dan setelah ini berulang kembali, dimulai kembali. Makanya berupa siklus. Nah, fokus dalam pembahasan kali ini adalah mencatat transaksi dalam jurnal umum. Nah, jadi bagaimana membuat ayat jurnal atas transaksi yang terjadi di perusahaan. Oke. Nah, untuk mencatat ayat jurnalnya, kita menggunakan analisis transaksi 5 langkah. Analisis transaksi 5 langkah ini akan membantu kita dalam mencatat transaksi ke jurnal umum. Nah, langkah yang pertama, tentukan akun-akun yang dipengaruhi oleh transaksi. Yang kedua, tentukan kategori dari akun tersebut, apakah dia aset, liabilitas, ekuitas, prive, pendapatan, atau beban. Langkah ketiga, tentukan apakah akun tersebut bertambah atau berkurang. Langkah 4 dan kelima. Langkah 4, gunakan aturan mendebit dan mengkredit. Langkah 5, memasukkan nilai transaksi ke akun yang didebit dan akun yang diedit. Jadi kita menggunakan double entry, di mana setiap transaksi itu akan mempengaruhi akun debit dan akun kredit pada nilai yang sama. Nah, berikut ini adalah aturan mendebit dan mengkredit. Ya. Pertama, aset. Untuk akun-akun yang merupakan kelompok aset, dia jika bertambah akan didebit, berkurang akan dikredit. Saldo normal kelompok aset adalah akun-akun kelompok aset adalah debit, maksudnya adalah saldo normal ini adalah saldo bertambahnya. Jadi aset bertambah di debit, maka saldo normalnya debit. Liabilitas, dia kalau bertambah di kredit, berkurang justru di debit. Saldo normalnya adalah kredit karena liabilitas bertambah di kredit. Modal itu bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya kredit. Kemudian prive atau drawing atau penarikan oleh pemilik untuk kepentingan pribadinya itu bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normalnya debit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normal kredit. Dan terakhir beban bertambah di debit, berkurang kredit, dan saldo normal debit. Nah, aturan mendebit dan mengkredit ini penting jika kita ingin mencatat transaksi dalam jurnal. Nah, berikut ini adalah penerapan analisis transaksi 5 langkah dalam pencatatan transaksi 1. Transaksi 1, pada tanggal 1 Juni, Bapak Anto menyetorkan modal untuk PO rental mobilnya sebesar 2 miliar rupiah. Di transaksi ini, Bapak Anto menyetorkan modal dan dalam bentuk uang kas senilai 2 juta ke perusahaan yang dibentuknya. Nah, bagaimana nih analisis transaksi 5 langkah dan pencatatan transaksi ini dalam jurnal umum?
Yang pertama, langkah pertama, akun yang dipengaruhi adalah kas dan modal Bapak Anto. Di sini Bapak Anto menyetorkan modal ke perusahaannya, maka perusahaan yang dibentuk oleh Bapak Anto ini akan menerima kas. Dan karena kas ini berasal dari setoran modal Bapak Anto sebagai pemilik, maka akun yang dipengaruhi oleh transaksi ini adalah modal Bapak Anto. Langkah kedua, kas adalah kelompok akun aset, dan modal Bapak Anto adalah kelompok akun modal. Langkah ketiga, akun kas dan modal bertambah. Jadi setoran modal ini menambah akun kas di perusahaan, sekaligus berasal dari mana dia? Dari modal Bapak Anto, berarti modal Bapak Anto juga bertambah. Nah, langkah 4, akun kas bertambah itu didebit. Lihat aturan mendebit dan mengkredit. Akun modal dia bertambah dikredit. Nah, lihat kembali aturan mendebit dan mengkredit. Langkah kelima berarti akun kas didebit 2 miliar dan akun modal Bapak Anto dikredit juga 2 miliar. Berikut ini adalah jurnalnya. Di debitnya kas, kredit adalah modal Bapak Anto, debitnya 2 miliar, kredit 2 miliar. Nah, ini yang double journal entry ya, bukan single journal. Ada akun di debit yang dipengaruhi dan akun di kredit, dan nilai debit dan kreditnya saldonya juga sama. Berikutnya kita masuk ke transaksi yang kedua. Tanggal 2 Juni, PO ini, perusahaan ini membeli 5 buah mobil small MPV secara tunai. Total pembeliannya adalah 1 miliar. Jadi pada tanggal 2 Juni, PO yang didirikan oleh Bapak Anto itu membeli mobil, 5 buah mobil secara tunai, dan total pembeliannya 1 miliar. Mobil ini yang akan digunakan nanti untuk disewakan ke pelanggannya. Nah, berikut ini adalah analisis transaksi 5 langkahnya. Langkah yang pertama, akun yang dipengaruhi adalah kendaraan rental dan kas. Dengan membeli mobil ini, maka perusahaan memperoleh kendaraan yang akan disewakan. Nah, akunnya kendaraan rental. Dan dia membelinya itu menggunakan uang kas. Uang kas dikeluarkan. Maka membeli secara tunai, maka ada uang kas yang dikeluarkan untuk membayar ke dealer dan memperoleh kendaraan rental. Oke. Kendaraan rental dan kas ini keduanya adalah kelompok aset. Ya, kendaraan rental aset tetap, nanti Anda akan pelajari. Kas adalah aset lancar, keduanya aset. Nah, langkah ketiga, akun kendaraan rental bertambah dengan membeli kendaraan baru, perusahaan memperoleh kendaraan. Jadi akun kendaraan bertambah nilainya, saldonya. Nah, perusahaan melakukan pembelian secara tunai, jadi menggunakan uang kasnya. Uang kas perusahaan dikeluarkan untuk membayar mobil yang dibeli, maka akun kas perusahaan berkurang. Jadi di sini sebetulnya nilai asetnya tidak berubah, hanya berpindah dari yang kas tadi ke kendaraan rental. Langkah keempat, akun kendaraan rental dia bertambah. Dengan aturan mendebit dan kredit, akun aset bertambah di debit. Akun kas yang juga aset, dia berkurang. Aset berkurang di kredit. Nah, akun kendaraan di debit 1 miliar, akun kas di kredit 1 miliar, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Kendaraan rental di debit dan kas di kredit senilai 1 miliar di debit dan di kredit. Jadi ini total asetnya tidak berubah, hanya berpindah dari kas ke kendaraan rental. Berikutnya adalah transaksi yang ketiga. Pada tanggal 10 Juni, perusahaan membeli perlengkapan kantor seharga 2 juta rupiah. Perusahaan membayar tunai 1,5 juta dan sisanya akan dilunasi minggu depan. Jadi membeli perlengkapan 2 juta, bayar tunai 1,5, sisanya 500.000 dilunasi minggu depan. Berikut ini adalah analisis transaksi 5 langkahnya. Yang pertama, akun yang dipengaruhi sekarang ada 3, bukan cuma 2.
Pertama adalah perlengkapan kantor yang dibeli, berikutnya adalah uang kas yang dikeluarkan untuk membeli, dan sisa yang belum dibayarkan itu adalah akun utang dagang. Ya, akun utang dagang. Langkah kedua, perlengkapan dan kas ini adalah kelompok akun aset, sedangkan utang dagang adalah kelompok akun liabilitas. Utang dagang akan dilunasi nanti setelah dibayarkan. Langkah ketiga, akun perlengkapan kantor itu bertambah, adapun akun kas berkurang karena dikeluarkan untuk membeli peralatan, dan karena perusahaan masih ada yang belum dibayarkan, maka akan muncul utang dagang sehingga utang dagangnya bertambah. Oke. Akun perlengkapan itu adalah aset, bertambah berarti dia di debit. Akun kas, dia juga kelompok aset, berkurang di kredit. Akun utang dagang adalah kelompok liabilitas, dia bertambah di kredit. Langkah kelima, akun perlengkapan di debit 2 juta rupiah, akun kas di kredit 1.500.000, dan akun utang dagang di kredit 500.000. Sehingga jurnalnya adalah sebagai berikut. Oke, tanggal 10 Juni, di debit perlengkapan 2 juta, adapun kreditnya adalah kas, itu 1,5 juta berkurang, dan utang dagang bertambah 500.000 rupiah. Berarti perusahaan memiliki utang dagang yang harus dilunasi di kemudian hari sebesar 500.000 rupiah. Berikutnya kita masuk ke transaksi yang keempat. Pada tanggal 12 Juni, perusahaan membayar sewa kantor sebesar 60 juta rupiah untuk periode sewa selama 1 tahun ke depan. Jadi membayar sewa sebesar 60 juta untuk masa sewa selama 1 tahun ke depan. Berikut ini adalah analisis transaksi 5 langkahnya. Langkah yang pertama, akun yang dipengaruhi adalah sewa dibayar di muka dan kas. Nah, sewa dibayar di muka ini belum sebagai beban, tapi dia sebagai aset. Karena perusahaan baru membayar dan belum memperoleh manfaat. Sewa ini akan berlaku selama 1 bulan ke depan. Oke. Nah, sewa dibayar di muka dan kas adalah kelompok akun aset. Sewa dibayar di muka di sini adalah kelompok aset lancar. Kas juga aset lancar. Jadi keduanya aset. Jadi kalau ada yang bertanya, kok bukan beban sewa ya? Karena di sini perusahaan baru membayar dan belum memperoleh manfaat sewanya. Kalau manfaat sewa sudah diterima, dalam artian perusahaan sudah menyewa selama setahun dan sudah berlalu 1 tahun, maka dia akan menjadi beban. Oke. Akun sewa dibayar di muka itu berarti bertambah, karena dengan ada pembayaran sewa ini, sedangkan akun kasnya berkurang karena kasnya digunakan untuk membayar sewa dibayar di muka. Akun sewa dibayar, langkah keempat, akun sewa dibayar di muka ini adalah akun aset, maka dia bertambah di debit. Akun kas juga akun aset, dia berkurang di kredit. Maka akun sewa dibayar di muka di debit 60 juta, adapun kas di kredit sebesar 60 juta. Berikut ini adalah ayat jurnal untuk mencatat transaksi pembayaran sewa dibayar di muka. Tanggal 12 Juni di debit, sewa dibayar di muka, di kredit kas. Debit 60 juta, kredit 60 juta. Kita berlanjut ke transaksi nomor 5. Pada tanggal 15 Juni menerima uang sejumlah 20 juta rupiah dari pelanggan atas sewa mobil yang telah diselesaikan jasanya. Oke. Berikut ini adalah penerapan analisis transaksi 5 langkah. Yang pertama, akun yang dipengaruhi adalah kas dan pendapatan sewa. Pendapatan sewa ini adalah uang yang diterima dari jasa sewa yang telah diberikan ke pelanggan. Pendapatan jasa sewa itu dicatat atau dibuatkan ayat jurnalnya untuk perusahaan jasa. Perusahaan penyewaan kendaraan ini adalah termasuk perusahaan jasa. Apabila jasanya atau pelayanannya telah diselesaikan kepada pelanggan.
Karena ini sewanya sudah diberikan kepada pelanggan, perusahaan menerima uang kas, maka ada pendapatan sewa. Nah, langkah kedua, kas adalah kelompok akun aset, pendapatan sewa adalah kelompok akun pendapatan. Langkah ketiga, akun kas dan pendapatan sewa, keduanya bertambah. Kasnya bertambah, ada uang kas masuk ke perusahaan, kemudian perusahaan juga memperoleh pendapatan. Nah, langkah keempat, akun kas bertambah di debit, akun pendapatan sewa bertambah di kredit. Jadi, langkah kelimanya, akun kas di debit 20 juta rupiah dan akun pendapatan sewa di kredit 20 juta rupiah juga. Oke, maka jurnalnya adalah tanggal 15 Juni, debitnya kas, kreditnya pendapatan sewa, debit 20 juta, kredit 20 juta rupiah. Kita berlanjut ke transaksi ke-6, tanggal 16 Juni, membayar gaji pengemudi untuk periode 2 minggu, jumlah gaji yang dibayarkan adalah 8 juta rupiah. Jadi di sini transaksinya adalah perusahaan memiliki pengemudi yang membawa kendaraan sewa ketika disewa oleh pelanggannya, dan perusahaan membayarkan gajinya untuk para pengemudi tersebut. Berikut ini adalah analisis transaksi 5 langkahnya. Langkah yang pertama, akun yang dipengaruhi adalah beban gaji dan kas. Beban diakui saat manfaat telah diterima oleh perusahaan. Perusahaan telah menerima manfaatnya berupa karyawannya sudah bekerja, mengemudikan mobil yang disewa oleh pelanggan dan memperoleh pendapatan. Nah, beban gaji di sini itu diakui atau dicatat dalam jurnal saat manfaat telah diterima, tidak harus menunggu uang kasnya sudah dikeluarkan. Ya, konsep accrual jangan lupa. Nah, ini langkah yang kedua. Beban gaji adalah kelompok dari beban, sedangkan kas adalah kelompok aset. Kemudian yang ketiga, beban gajinya bertambah, adapun kasnya berkurang. Kas berkurang untuk membayarkan gaji. Oke, langkah keempat, akun beban gaji, dia bertambah itu di debit, ya. Lihat lagi aturan mendebit dan mengkredit, sedangkan akun kas berkurang di kredit. Langkah 5, akun beban gaji di debit 8 juta, dan akun kas di kredit 8 juta, sehingga berikut ini adalah ayat jurnalnya. 16 Juni, debit beban gaji, kreditnya kas, nah debit 8 juta, kredit 8 juta. Oke, lanjut ke transaksi nomor 7, tanggal 17 Juni, perusahaan melunasi utang dagang, yang berasal dari pembelian perlengkapan di 10 Juni. Lihat kembali transaksi pembelian perlengkapan, ya. Jadi kemarin beli perlengkapan yang dibeli itu nilainya, harganya adalah 2 juta, ya. Nah, tanggal 10 Juni ya. 1,5 juta rupiah ini sudah dibayarkan cash. Nah, sisanya yang 500.000 itu belum dibayar, baru dibayarkan tanggal 17 Juni ini. Nah, ini adalah utang dagangnya. Utang dagang yang tanggal 10 Juni ini dibayarkan tanggal 17 Juni. Oke. Nah, langkah yang pertama, akun yang dipengaruhi adalah utang dagang dan kas. Ya. Kemudian utang dagang adalah kelompok akun liabilitas, adalah kas adalah kelompok aset. Oke, utang dagang dan cash sama-sama berkurang. Utang dagangnya berkurang karena sudah dibayarkan, kasnya berkurang karena uang kas digunakan dibayarkan untuk bayar utang dagang. Oke. Langkah keempat, akun utang dagang liabilitas dia berkurang di debit, akun kas dia berkurang di kredit. Maka akun utang dagang di debit 500.000, akun kas di kredit 500.000, dan berikut ini adalah ayat jurnalnya. Debit utang dagang, kreditnya adalah kas, ya, sama-sama 500.000. Selanjutnya adalah transaksi yang ke-8, tanggal 20 Juni. Bapak Anto sebagai pemilik mengambil uang perusahaan sebanyak 2 juta untuk keperluan pribadinya. Jadi di sini Bapak Anto mengambil uang dari perusahaannya
dan digunakan bukan untuk kepentingannya perusahaan, tapi kepentingan pribadinya. Nah, karena ada pemisahan antara keuangan perusahaan dan keuangan pribadinya Bapak Anto, maka pengambilan uang dari perusahaan oleh Bapak Anto untuk kepentingan pribadinya ini mengurangi modal Bapak Anto yang ada di perusahaan dia. Ya, lain halnya kalau uang perusahaan diambil oleh Bapak Anto kemudian dibayarkan untuk membayar utang perusahaan. Nah, itu berarti mengurangi utang perusahaan. Ya, bukan pengurangan modal. Nah, pengambilan ini disebut juga dengan istilah ada prepay ya, atau juga drawing. Nah, ya. Jadi prepay atau drawing adalah pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan si pemiliknya. Berikut ini adalah analisis transaksi 5 langkahnya. Yang pertama, akun yang dipengaruhi adalah akun prepay dan akun kas. Prepay adalah kelompok akun prepay, sedangkan kas adalah kelompok aset. Nah, kemudian akun prepay-nya bertambah, ada pengambilan uang dari pemilik, dan uang kas perusahaan yang diambil dia berkurang. Kemudian langkah keempat, akun prepay dia bertambah di debit, sedangkan akun kas berkurang di kredit. Nah, berarti akun prepay di debit 2 juta dan akun kas di kredit 2 juta rupiah. Berikut ini adalah ayat jurnalnya. Debit prepay, kreditnya adalah kas 2 juta rupiah, debit dan kredit. Dengan demikian berakhir sudah materi presentasi saya terkait dengan siklus akuntansi pada bagian pencatatan transaksi dalam jurnal umum. Jangan lupa untuk mengunjungi perbisalemba.com, dapatkan koleksi-koleksi terbaru perbisalemba.com, kemudian silakan kunjungi e-learning perbisalemba.com, dan pengantar akuntansi itu memiliki e-learningnya ya, yang berisikan video pembelajaran, soal dan pembahasan, serta persiapan menghadapi UTS dan UAS. Kemudian silakan kunjungi training perbisalemba.com, lihat apa saja training yang ada yang dilakukan 100% secara digital, dan jika Anda ingin membeli buku-buku original terbitan Perbisalemba dan penerbit yang lain secara online, silakan kunjungi lexikabookstore.com. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.